Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan saya Hana Azaria dengan NPM Mahir 0016. Di kesempatan ini, saya ingin membagikan apa saja yang saya pelajari selama mengikuti blok BDS 2 yang menjadi pondasi untuk di semester-semester selanjutnya. Jadi, materi di blok ini yang saya pahami mencakup pertumbuhan dan perkembangan gigi, anatomi gigi, oklusi, serta pengenalan terhadap bahan kedokteran gigi dan radiologi kedokteran gigi. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang perkembangan gigi dari janin hingga erupsi. Kami memulai mempelajari proses odontogenesis, yaitu tahap pembentukan gigi sejak dalam kandungan. Proses ini melibatkan beberapa fase. Yang pertama ada inisiasi, proliferasi, diferensiasi jaringan yang terdiri dari histodiferensiasi dan morfodiferensiasi, aposisi, mineralisasi, erupsi hingga resorpsi akar. Lalu, gangguan yang terjadi di salah satu fase bisa menyebabkan kelainan. Misalnya, bila fase histodiferensiasi terganggu, bisa terjadi kondisi seperti amelogenesis imperfecta. Selanjutnya, kami juga bisa membedakan gigi sulung dan gigi permanen dari segi bentuk, ukuran, jumlah akar, dan waktu tumbuh. Contohnya, gigi molar 2 sulung sekilas menyerupai molar pertama permanen. Gigi pertama yang umumnya tumbuh adalah sisifus tengah bawah di usia 6-10 bulan. Lalu sekitar 6 tahun, molar pertama permanen biasanya muncul. Lalu yang kedua ada struktur dan anatomi gigi. Jadi di sini ada morfologi gigi, yaitu bagian fisik dari gigi. Kami mempelajari mengenali mahkota, akar dan leher gigi, serta permukaan gigi seperti mesial, distal, bukal, palatal, lingual, insisal, dan oklusal. Contohnya, molar pertama atas memiliki 5 cups termasuk trabeculum carabelli dan 3 akar, 2 di sisi buccal dan 1 di sisi palatal. Kami juga mendalami lapisan penyusun gigi seperti enamel atau yang kita dikenal dengan email, yaitu lapisan luar yang sangat keras, ada dentin yang di bawah email, lalu ada pulpa yang merupakan jaringan lunak di pusat gigi. Lalu selanjutnya ada gangguan-gangguan atau kelainannya seperti hipoplasia enamel, yaitu pembentukan enamel yang tidak sempurna. Lalu ada kelainan dalam pertumbuhan dan pembentukan gigi. Gigi biasanya ini ada di gigi supernumerary atau supernumerate yang merupakan gangguannya itu jumlah gigi melebihi normal. Misalnya mesiodes di antara gigi sifus atas. Jadi ada gigi tumbuh di bagian sifus ini. Lalu ada dens indente, yaitu kondisi di mana enamel masuk ke dalam struktur gigi yang terlihat seperti gigi di dalam gigi. Jadi ada giginya, lalu terlihat seperti ada gigi lagi di dalam gigi, itu disebutnya dens indente. Lalu kami juga mempelajari tentang cara penulisan dan menyebut gigi. Kita mempelajari yang bisa disebut dengan nomenklatur, terbagi menjadi 3. Itu ada yang berdasarkan FDI, Palmer, dan universal. Kalau FDI itu menggunakan 2 digit angka. Lalu kalau Palmer mengombinasikan simbol kuadran dan huruf untuk gigi sulung dan angka untuk gigi permanen. Kalau universal biasanya digunakan di Amerika Serikat. Dia menggunakan penomoran untuk permanen dan huruf untuk gigi sulung. Lalu ada juga mempelajari tentang dasar-dasar oklusi gigi. Jadi di sini juga di oklusi gigi saya mempelajari tentang kelas-kelas dari gigi tersebut. Ada kelas 1 yang merupakan posisi molar atas dan bawah secara merata ideal. Ada kelas 2 yang gigi atasnya itu lebih ke depan atau sering menyebabkan overjet. Jadi gigi atas lebih ke depan. Lalu ada kelas 3 yang biasa itu ada underbite gitu. Jadi si gigi atasnya itu lebih ke belakang. Lalu, selanjutnya saya mempelajari juga tentang pengenalan bahan kedokteran gigi. Di bagian dental material, kami melakukan beberapa latihan praktikum, seperti membentuk morfologi gigi, lalu kami juga mencoba kawat guna untuk nanti membentuk di kawat ortodonti. Selanjutnya, kami juga ada pengenalan radiologi gigi dan rahang, yang terdiri dari foto periapikal, foto bite wing, dan foto panoramik atau yang biasa dikenal dengan OPG. Nah, secara keseluruhan di blok BDS 2 ini membekali saya dengan pemahaman mendasar yang sangat penting untuk saya pahami di guna bekal saya untuk semester-semester nanti dan jika saya ingin menjadi dokter gigi di kemudian hari. Materi ini menggabungkan ilmu dari berbagai cabang seperti anatomi, biologi oral, pedodonsia, ortodonsia, konservasi, radiologi, hingga ilmu bahan kedokteran gigi. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.